Dua pertanyaan terbodoh mukalaf. Dua pertanyaan terbodoh mukalaf. Saya Pendeta Tanhoinai. Pertama, kalau ada yang nanya, Pak ATD, andaikan Anda jadi murid Yesus waktu Yesus disalib, Anda lari apa enggak? Lari dong. Loh, kok lari, Pak? Lah kan Yesus sudah berkata, Matius 26 ayat berapa ya? Ayat 31. Ya, kamu akan tercerai-berai. Lah iya, ya, lari. Kalau nggak lari, ya bisa-bisa kita ikut jadi korban ya. Seperti itu ya. Jadi itu pertanyaan paling bodoh itu ya. Kalau Anda jadi muridnya Yesus pada saat itu, lari apa pembelain Yesus? Lari. Pertanyaan bodoh kedua. Buktikan ada murid yang nungguin kubur Yesus, pengen detik-detik Yesus bangkit. Itu pertanyaan terbodoh itu. Lah kok bodoh? Lah mbok baca Yohanes 20 ayat 19. Mereka kunci pintu takut. Yesus sudah cerita dia akan bangkit pada hari yang ketiga, tapi kan pada takut itu sama orang Yahudi. Ngerti? Lalu Yesus itu masuk dalam keadaan terkunci pintu-pintu. Yohanes 20 ayat 19. Ya. Orang terbodoh yang nanya, mana orang yang nungguin detik-detik Yesus bangkit? Ya. Ya, mukalaf ternyata nggak ada yang pinter ya, nggak ada. Ya, menurut saya mukalaf itu nggak ada yang pinter menurut saya loh ya. Di tempat kami disebut level TK ya, seperti itulah ya. Dia puter-puter ya, puter-puter terus begitu kan. Yesus bangkit jadi Tuhan dan Kristus, kan simple. Tuhan dan Kristus itu roh, Yesus fisik manusia bangkit menjadi roh, lalu dia bisa menampakkan diri. Lo hebat toh? Ya, roh menampakkan diri selama 40 hari, salah satunya nanti di hari terakhir ketemu sama Paulus, 1 Korintus 15 ayat 8. Jadi pertanyaan terbodoh mukalaf dua ya. Yang menanyakan, Pak ATD, jika Anda jadi murid pada saat Yesus akan disalib, Anda lari atau membela Yesus? Lari dong. Supaya terjadi penyalipan ya harus lari. Yesus sudah berkata kok, nanti kalian tercerai-berai pada saat itu. Iya benar ya. Tapi ketika Matius 26 ayat 31, gembala kan dibunuh lalu kamu tercerai-berai, tapi nanti saat aku bangkit aku akan mendahului engkau ke Galilea. Seperti itu. Yesus sudah ngasih tahu dan itu nanti benar ya toh. Bangkit kepada Maria Magdalena, pertama kali lihat terus Maria kasih tahu ke yang lain, aku mendahului ke Galilea. Seperti itu ya. Nah, posisinya para murid itu takut sama orang Yahudi ya. Takut seperti itu ya. Apalagi setelah bangkit ya sangat ketakutan, lalu semua masuk pintu kunci, tiba-tiba Yesus bisa masuk. Nah, seperti itu. Ya, dalam keadaan terkunci. Jadi jangan lakukan pertanyaan terbodoh ya, para mukalaf yang cerdas dong. Anda itu akan cerdas kalau Anda membuang semua buku-buku dari Bapak gereja. Ya, Anda akan cerdas nanti. Tapi saya sudah kasih tahu, Anda tidak akan bisa memahami Alkitab. Karena Anda terkena ban atau terkena pagar ya, terpagari oleh pikiran tumpul, sebab selubung di dalam pikiranmu belum dilenyapkan. Satu-satunya yang bisa melenyapkan selubung itu hanya Yesus Kristus di dalam 2 Korintus 3 ayat 14. Sepinter apapun, gelar apapun Anda, selama Anda tidak percaya Yesus, tidak beriman pada Yesus, Anda tidak akan paham Alkitab. Ini contohnya. Aku ini kurang pinter apa? Dulu di Tritunggal 35 tahun, aku nggak ngerti apa-apa. Sekarang baru 5,5 tahun sudah membaptis 1114 orang. Ya, jagoan debat kemana-mana. Bukan sombong loh HTD loh. Ya, semua pertanyaan Alkitab 1 menit semua. Gini ya para mukalaf, supaya Anda itu kelihatan pinter walaupun nanti Anda tetap nggak akan pinter. Coba kalian bahas pakai 3 Alkitab saja. King James Version yang ada huruf merah huruf hitam, British Basic English, dan New English Translation ya. King James Version itu bahasa bangsawan, bahasa Inggris untuk kalangan bangsawan, itu yang bahasanya kalau you itu thy ya, seperti itu ya. Terus British Basic English ini bahasa masyarakat secara umum. Lalu
New English Translation ini bahasa anak-anak terdidik ya, generasi milenial lah begitu. Ya, silakan Anda cross check pakai 3 ini, lalu pakai LAI. Nggak usah pakai asli-aslinya Bapak gereja itu, nggak usah. Biar Anda kelihatan pinter gitu loh. Ya, pakai 3 itu. Kalau ada bisa nunjukin satu aja kesalahan. Ya. Ya, seperti itu ya. Tidak akan bisa ya. Seperti itu. Jadi jangan lakukan pertanyaan-pertanyaan bodoh ya. Sudah ditulis di Alkitab kok. Tercerai-berai. Gembala dibunuh, Matius 26 ayat 31 kan, gembala dibunuh kalian tercerai-berai. Lalu dilanjut, tapi nanti waktu bangkit aku ke Galilea duluan ya. Gitu. Itu kata Yesus. Digenapi nanti ya. Terus para murid pada ketakutan ya. Makanya kunci pintu ya. Karena murid ketakutan kepada orang Yahudi itu Yohanes 20 ayat 19. Semua kunci rapat tapi Yesus bisa masuk. Ya, salam sejahtera bagimu. Lalu yang si Thomas kan nggak ada waktu itu. Ya, seperti itu. Very clear ya. Yo, become to be smart ya. Jadilah cerdas ya. Ya, jadilah cerdas supaya apa? Supaya ya itulah ya. Nggak debat muter-muter lah ya. Kalau masih memakai buku-buku karangan Bapak Gereja, ya Anda akan muter-muter terus. Karena lawan debat dari kelompok Tritunggal ya, Tritunggal itu Katolik, Protestan, dari apapun juga ya, termasuk dari Yahudi juga ya. Yahudi juga sama saja. Anda yang mau debat sama Yahudi, saya ngasih tahu ya, itu Yahudi palsu ya, itu nggak ada hubungannya sama Kristen ya. Jadi silakan Anda adu ilmu sama Yahudi, tapi menurut saya sih ya Anda berdebat dengan itu aja, kebohongan aja ya. Karena Yahudi itu disebut Farisi. Farisi dan Saduki. Kalau yang Yehova itu Saduki. Kalau yang Elohim nanti kan Anda ketemu Elohim itu Farisi ya. Hari gini yang masih ngomong Ibrani, mohon maaf ya, itu justru Anda menunjukkan bahwa Anda sudah termasuk yang memalukan ya. Ayo bicara pakai bahasa Inggris tuh, bakal kita bahasa Inggris Anda teliti tuh. KJV, BBE, NET. Wes, ayo debat sama saya nih, HTD nih. Ya, gitu ya. That it, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya. Amin.